Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Puasa semua ya? Puasa. Semoga kita bisa tahan sampai buka nanti maghrib. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang ini, mari kita doa terlebih dahulu. Salah satu bisa memimpin ketua kelas. Di depan Indonesia doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Gendoro. Oke anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir atau berangkat semua? Berangkat semua ya? Berangkat semua. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di IPAS di materi sosialnya. Terkait apa? Anak-anak kemarin mengingat ya, kita membahas terkait dengan manusia itu adalah makhluk sosial. Masih ingat ya? Iya. Makhluk sosial itu apa? Masih ingat kan? Ada yang menjawab? Membutuhkan banyak orang lain, Pak. Betul. Ada lagi? Yang saling berinteraksi, Pak. Betul, saling interaksi. Ada lagi? Intinya itu ya. Nah, jadi makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Ada interaksi, ada pertemuan-pertemuan yang menjelaskan bahwasanya makhluk sosial itu perlu untuk berkumpul dan tidak bisa hidup sendiri. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan interaksi sosial. Apa saja terkait interaksi sosial, penjelasannya, terus nanti ada bentuk-bentuknya juga, contohnya bagaimana, dan nanti kita juga ada games untuk tebak-tebakan ya. Jadi sebelum kita masuk, mari kita muncul. Mari kita bernyanyi dulu. Ada yang mau memimpin? Sudah, Pak. Sudah. Bisa memimpin di tempat aja nggak apa-apa. Sambil berdiri. Kita nyanyi maju tak bentar sebagai bentuk rasa nasionalisme. Semuanya bisa berdiri ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserah. Maju tak gentar, mengusir mereka. Maju tak gentar, tentu bergerak serta terbang dan terjang, terbang menyerang, majulah menang. Ya, masih bisa duduk kembali. Ya, anak-anak. Di sini Bapak ada beberapa foto. Kalian bisa lihat. Ini adalah menurut anak dari foto ini. Ini lagi ngapain? Belajar. Guru sedang menjelaskan. Ini matahari di atas. Main voli. Oh, yang bawah? Voli. Kalau yang pojok atas.
Sudah ngobrol ya? Kalau yang di bawah? Presentasi. Betul. Nah, ini apa saja sebenarnya? Kita akan membahas terkait dengan apa itu interaksi sosial dan syarat-syaratnya. Yang pertama, kita akan mengetahui terkait dengan apa itu interaksi sosial. Nah, definisi interaksi sosial di sini dijelaskan bahwasanya interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan membangun sistem dan hubungan sosial. Jadi bisa dilihat ya, ada yang individu dengan individu, ada yang individu dengan kelompok, ada yang kelompok dengan kelompok. Nah, sementara Bapak ingin anak-anak bisa membagi kelompok untuk sedikit menstimulasi atau sedikit mengetahui pemahaman anak-anak terkait interaksi sosial. Nanti anak-anak bisa menjelaskan apa sih yang pernah dilakukan anak-anak dalam satu minggu itu, perhatiannya di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Itu ya bisa. Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup Pak. Ada kesulitan? Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah Pak. Ya. Ada yang mau maju dulu? Saya. Baik, silakan Pak. Jadi Bisa perkenalkan dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Fadia. Saya dari kelompok 2. Nah, yang saya lakukan itu Di hari Selasa. di hari Selasa saya interaksi sosial di rumahnya itu masak bersama orang tua saya sama ibu. Terus interaksi sosial di sekolah itu saya makan di kantin Pak sama teman-teman. Terus interaksi sosial di masyarakat itu mengaji bersama teman. Betul ya anak-anak? Ada lagi yang mau maju? Silakan. Saya dari kelompok 1 bersama dengan saya membaca melakukan kegiatan interaksi sosial. Contohnya saya pada hari Rabu, saya interaksi sosial di rumah adalah bermain voli. Kemudian interaksi sosial di sekolah adalah praktik drama, dan kemudian interaksi sosial di masyarakat adalah bersih-bersih di desa. Betul ya anak-anak? Betul. Yo yang kelompok terakhir. Nah, saya hari Senin itu yang pertama interaksi di rumah itu makan bersama keluarga. Terus interaksi sosial di sekolahnya belajar bersama guru. Interaksi sosialnya di masyarakat itu menonton voli Pak. Sangat mengasihkan ya Iya. bermain voli sore hari. Ya, saya kembali. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi tadi yang dijelaskan oleh anak-anak, saya tulis sama anak-anak sudah KPI itu betul semuanya. Itu adalah bentuk interaksi sosial anak-anak baik di rumah, di sekolah, di masyarakat juga. Itu adalah bentuk interaksi sosial. Nah, ini ada beberapa macam bentuk interaksi sosial. Dan ya kita kembali ke syarat dulu. Syarat interaksi sosial itu kita perlu adanya kontak sosial. Di interaksi sosial ini tidak hanya melalui tatap muka saja, bisa jadi tanpa bertemu seperti melalui radio, bahkan dengan surat elektronik. Kalau sekarang kita bisa telepon ya anak-anak, video call, telepon, kita bisa lihat streaming di YouTube seperti itu kan. Nah, lalu ada komunikasi, itu ada
adalah kunci yang paling utama di dalam interaksi sosial, di mana komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku dalam berbicara maupun dalam kita bersikap. Nah, dalam interaksi sosial itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah individu dengan individu, lalu individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Individu dengan individu itu adalah interaksi sosial yang merupakan pertemuan antara seseorang individu dengan individu yang lainnya. Contohnya kayak Mas Bendoro bertemu Bapak di jalan, terus saya ketemu Bapak, itu adalah bentuk interaksi sosial individu dengan individu. Lalu yang kedua itu adalah bentuk interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Contohnya yang seperti Bapak lakukan sekarang, Bapak sebagai individu yang sedang mengajar, anak-anak sebagai kelompok yang sedang diajar. Lalu antara kelompok dengan kelompok itu adalah pertemuan antara dua kelompok. Contohnya organisasi Garantara sedang sebagainya atau sedang berkumpul dengan organisasi lainnya. Lalu tadi seperti yang di foto, yaitu ada kelompok voli 1 dan kelompok voli 2 bermain bersama. Itu adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan. Nanti sistematikanya anak-anak akan Bapak pilih satu persatu untuk menjawab satu soal saya. Urut dari Guntara dulu. Ini individu dengan individu, Pak. Individu dengan individu. Ya. Apa betul? Ya. Ya. Jadi, lanjut. Mas Junet. Berikut ini yang bukan merupakan aspek sosial budaya dalam masyarakat adalah komunikasi verbal. Sama-sama. Tuh. Lalu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada orang lain. Itu adalah ya. Betul. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan terbagi atas interaksi yang menyesuaikan dengan lingkungan dan interaksi yang apa? Melestarikan lingkungan. Jadi kita menggunakan lingkungan itu sebagai bentuk interaksi kita. Seperti kita bekerja sebagai apa? Contoh kalau di gunungan ya kebun dan lainnya. Kalau di pantai kita apa sih? Yang mana? Yang itu Pak, yang keempat. Mencari ikan. Itu yang kedua apa Pak? Nah ini pohon, pohon. Tuh, kembali ke Mas Guntoro. Simpati, Pak. Simpati. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari terjadinya proses interaksi sosial. Ini sudah.
Iya iya. Dua ini merupakan interaksi antara individu dan kelompok adalah C. Nomor 3 Pak. yang merah sama biru. Iya Pak. Ya Pak. Ini lagi ngapain? Lagi ngajar. Ya Pak. Oh. Nah, konflik sosial umumnya terjadi karena adanya Perbedaan. perbedaan. Betul. Biasa gampang-gampang. Lalu pengertian interaksi sosial adalah apa? Hubungan dibalik antara manusia Pak. Terakhir ya, apakah betul? Benar. Semuanya. Nah, jadi itu anak-anak kita bisa memahami terkait dengan interaksi sosial dengan cara apapun karena kita itu memang ditakdirkan untuk berinteraksi dengan orang lain dan setiap harinya kita selalu melakukan yang namanya interaksi sosial, baik itu kita berinteraksi untuk melakukan kegiatan-kegiatan pribadi kita seperti anak-anak bisa bersekolah, terus orang tua anak-anak bisa bekerja, yang jadi petani, berdagang, seperti itu juga bentuk dari interaksi sosial. Nah, ini ada beberapa faktor. Tadi ya kita bisa tahu bahwasanya dari pertama yaitu adalah imitasi atau melakukan atau meniru. Imitasi itu adalah meniru. Lalu yang kedua yaitu adalah sugesti, yaitu adalah pengaruh karena adanya dorongan yang diberikan ke orang lain dengan berbagai cara tertentu. Lalu identifikasi, itu adalah sebagai contoh Mas Gundoro lebih kecil dari Mas Jundan. Itu adalah identifikasi, itu adalah pemberian tanda atau ciri khas. Lalu simpati, itu adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik terhadap sesuatu sehingga menimbulkan aksi. Sedangkan untuk empati itu adalah menunjukkan sikap atau rasa pada orang lain, baik itu kebahagiaan ataupun kesedihan. Nah, dampaknya apa dari interaksi sosial ini? Itu adalah bisa meningkatkan solidaritas, memperluas jaringan sosial, dan meningkatkan hubungan diri. Kenapa? Meningkatkan solidaritas dengan adanya interaksi sosial, anak-anak bisa tahu nih. Jadi anak-anak bisa tahu di dalam interaksi anak-anak itu bisa bergabung dengan orang lain, berkumpul, sehingga di situ terjalin yang adanya solidaritas dengan anak-anak. Lalu memperluas jaringan sosial. Kadang anak-anak Mas Gundoro kenal Mas Jundan, ternyata Mas Jundan punya teman lain nih di tempat lain, terus Mas Gundoro kenalan dengan temannya Mas Jundan. Itu jadi memperluas jaringan sosial. Lalu meningkatkan pengembangan diri. Kenapa bisa meningkatkan pengembangan diri? Karena di dalam interaksi sosial kita bisa menerima ilmu baru. Jadi interaksi sosial ini penting banget dan kita harus dilakukan. Tapi tetap ada namanya interaksi sosial, ada dampak negatifnya. Biasanya ada konflik atau ketegangan karena ada perbedaan tadi ya. Lalu diskriminasi atau kita bisa lihatnya itu perlakuan tidak adil. Kadang-kadang orang yang lebih tinggi disuruh benerin hal-hal yang lebih tinggi, padahal bisa dilakukan sama orang lain dengan bantuan bantu. Lalu ada pengaruh negatif yaitu tindakan atau sikap yang merugikan individu atau kelompok. Kenapa? Karena di dalam interaksi sosial yang kurang sehat itu biasanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau orang-orang tertentu yang sifatnya untuk memanfaatkan itu untuk keuntungan pribadi seperti itu. Nah, dari sekian banyaknya pembahasan tadi, ada yang masih ingat kita
sudah tadi membahas terkait apa aja. Yang pertama, interaksi sosial. Kedua, syarat interaksi sosial. Lalu untuk interaksi sosial, dampak positif, dampak negatif. Lalu ada satu lagi yang belum disebutkan, yaitu yang adalah faktor interaksi sosial. Sudah ada 7 yang kita bahas, dan ingat dalam semuanya bahwasanya interaksi sosial itu adalah merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan baik anak-anak sekolah, di rumah, di masyarakat. Dan memahami jenis bentuk interaksi sosial ini membantu kita mengelola hubungan supaya menjadi lebih baik. Dan upaya-upayanya itu tergantung anak-anak mau bagaimana, apakah hasil yang baik atau tidak. Banyak faktor yang tadi dijelaskan, dan menghargai perbedaan dan berkomunikasi secara efektif itu bisa meningkatkan kualitas dari interaksi sosial. Itu dari pembelajaran kali ini, mana yang paling menjelaskan kondisi Anda? Yang mana? Happy mana? Yang pertama. Yang sini? Atau yang kiri? Yang kiri. Kanan? Yang kiri. Kanan ya? Saya Pak. Kiri saya. Happy, senang tadi ya? Terima kasih. Saya happy Pak. Dan sebelumnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ada sedikit soal evaluasi. Nanti bisa dikerjakan selama 5 menit. Individu ya, jangan lupa tuliskan nama. Ada yang kesulitan? Tidak apa. Sudah selesai? Sudah? Jadi dikumpulkan ke pojok kiri ya. Pojok kiri. Nanti ditinggalkan di meja saja. Jadi itu anak-anak yang kita pelajari terkait dengan bentuk interaksi sosial, atau yang kita tahu bahwasanya hal ini sangat penting di kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri? Tidak ada pertanyaan? Oke. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bab baru. Silakan anak-anak bisa membaca buku paket. Kita akan beralih dari bab ini ke bab selanjutnya. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa. Silakan Bapak bisa memimpin. Di tempat duduk siap. Berdoa mari. Doa. Ya, terima kasih Ketua Kelas, Mas Boro. Terima kasih anak-anak sudah berantusias, sangat antusias di pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita belajar di sini, kita belajar di sini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Bahwa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.